Cerita kini mundur ke saat pertama kali Kate muncul di dunia, tepatnya di gereja terbesar di Amerika. Pada saat itu, Pastor Lukas dengan panik memerintahkan jemaatnya untuk segera meninggalkan gereja secepat mungkin. Namun, di tengah kepanikan itu, para monster mulai mendekati Lukas, siap untuk menerkamnya tanpa ampun. Tepat di saat yang sama, sebuah kejadian luar biasa terjadi. Lukas mengalami awak kening. Tubuhnya memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, dan dalam sekejap, cahaya tersebut membentuk bilai energi yang menebas habis semua monster yang berupaya mendekatinya. Saat Lukas mengalami kebangkitannya, ia tidak hanya memperoleh kekuatan untuk menebas monster dengan cahaya, tetapi juga mendapatkan penglihatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah, dan di matanya terhampar gambaran masa depan, sebuah kemampuan untuk melihat takdir seseorang hanya dengan menatap mereka. Bahkan banyak yang berspekulasi, termasuk Lukas sendiri, bahwa kemampuan Lukas mungkin jauh lebih besar. Ada kemungkinan bahwa ia dapat melihat takdir tidak hanya manusia, tetapi juga alam semesta itu sendiri. Sebuah kekuatan yang melampaui batasan waktu dan ruang, menjadikannya bukan hanya seorang pahlawan, tetapi juga saksi dari nasib dunia yang akan datang. Mendapatkan kekuatan ilahi, Lukas terduduk di sana sembari berkata, "Jadi ini adalah kehendakmu, ya?" Lukas sebenarnya telah mengetahui bahwa suatu saat tubuhnya akan dirasuki oleh wanita pengendali tubuh. Dengan kemampuannya untuk melihat takdir, ia telah menyaksikan momen itu jauh sebelum kejadian berlangsung. Namun, Lukas memilih untuk tidak melawan. Ia hanya menerima kenyataan dengan tenang, seolah sudah pasrah dengan takdir yang telah digariskan untuknya. Dalam hatinya, ia memahami bahwa setiap langkah hidupnya, termasuk pengorbanan ini, adalah bagian dari rencana besar yang tidak dapat ia ubah. Dalam kendali wanita itu, Lukas berkata, "Jika ini sungguh kehendakmu, kalau begitu, saya dengan senang hati menerimanya." Dan kini cerita kembali lagi ke tempat di mana kepala Lukas terpenggal. Lehernya yang terputus mulai memancarkan cahaya keemasan yang memancar lembut namun intens, menerangi genangan air di sekitarnya. Dalam sekejap, cahaya itu menyatukan kembali kepala Lukas ke tubuhnya, seolah luka mematikan itu tidak pernah terjadi. Kang hanya bisa berdiri terpaku, menatap fenomena luar biasa yang berlangsung di hadapannya. Lukas yang tadinya tak berdaya, kini berdiri tegak. Tubuhnya memancarkan aura suci yang tak terbantahkan. Dari punggungnya, sepasang sayap putih besar terbentang, berkilauan dalam cahaya kuning keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kini, Lukas tampak seperti sosok utusan Tuhan, hadir dengan kewibawaan yang luar biasa, seakan ditakdirkan untuk menghentikan bencana besar yang tengah mengancam dunia. Berdiri di hadapan Kang, Lukas menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan dan keyakinan. Dalam hati, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Saya dengan senang hati menerima ujian yang Bapak berikan." Kang yang melihat Lukas kembali berdiri setelah tubuhnya terputus merasa cemas dan panik. Namun, sebelum Kang sempat mengambil langkah, Lukas tiba-tiba mendekat dan memeluknya erat. Kang yang dipeluk oleh Lukas sangat panik dan berkata, "Bangsat!" Namun, kini Lukas memelukkan bukan hanya untuk membinasakannya, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam pelukannya yang penuh kasih, Lukas mulai melepaskan kekuatan terkutuk yang telah merajai tubuh Kang selama ini. Cahaya kuning keemasan yang memancar darinya perlahan menyelimuti tubuh Kang, membakar setiap jejak kutukan dengan kehangatan yang suci. Sembari menyalurkan kekuatannya, Lukas bertanya kepada Tuhan melalui lubuk hatinya yang paling dalam, "Mengapa Engkau memberikan cobaan yang begitu berat pada anak yang menyedihkan ini?" Tubuh Kang yang sebelumnya menyerupai monster perlahan mulai berubah. Tulang-tulang yang menonjol keluar dari kulitnya mulai terkelupas hilang. Regenerasi tubuhnya yang menyakitkan akhirnya berhenti, dan wajahnya yang menyeramkan kembali seperti manusia. Dalam hitungan detik, sosok Kang yang mengerikan telah hilang, digantikan oleh tubuhnya yang kini kembali menjadi manusia seutuhnya. Namun,
Dalam momen yang penuh keharuan itu, tiba-tiba tanah di bawah mereka retak dengan keras, diikuti oleh guncangan dahsyat. Dari dalam celah menganga, muncul sosok monster raksasa yang mengangkat tempat mereka berpijak, mengancam untuk melahap mereka dalam satu gerakan brutal. Lukas segera memancarkan cahaya yang begitu tenang hingga membutakan. Cahaya itu membentuk salib raksasa yang melesat cepat, membelah tubuh monster itu menjadi dua dengan kekuatan luar biasa. Tubuh raksasa itu ambruk dengan suara yang mengguncang bumi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika ancaman itu berlalu, mata kami terbelalak menyaksikan sesuatu yang jauh lebih mengerikan di hadapannya. Pemandangan bumi yang ia kenal kini berubah menjadi neraka dunia. Seluruh bumi memerah, seperti diselimuti darah, sementara sosok-sosok monster dari Red Gate begitu besar hingga menjulang setinggi gunung, bergerak perlahan, menghancurkan segalanya tanpa ampun. Lukas menyadari situasi yang semakin berbahaya, lalu menggendongkan tanpa ragu. Dengan kecepatan luar biasa, ia membawakan ke tempat yang lebih aman, di atas sebuah gedung yang masih berdiri utuh meski hampir runtuh. Setelah menurunkan Kang dengan hati-hati, Lukas berdiri sejenak, menatapnya dengan tenang sebelum melesat ke angkasa. Saat tubuhnya melayang semakin tinggi, tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang begitu terang. Ia bertransformasi menjadi sosok kesatria suci yang gagah, mengenakan zirah emas berkilauan yang memancarkan aura ilahi. Di bawahnya, seekor kuda dengan armor keemasan yang sama megahnya membawa Lukas semakin tinggi, seolah menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Lukas menggenggam pedang panjang bercahaya berbentuk salib yang bersinar seperti matahari, siap menghadapi kegelapan yang mengancam dunia. Wajahnya yang bersinar menyiratkan keteguhan, seakan menjadikan perwujudan seorang utusan Tuhan yang datang untuk menghentikan kehancuran. Dari balik awan merah yang menggantung di langit, perlahan muncul sebuah portal bercahaya yang memancarkan keagungan ilahi. Dari sana, Lukas memanggil ribuan kesatria suci, sosok-sosok bersinar yang turun untuk menghadapi ribuan monster yang menguasai bumi. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Para monster berkumpul membentuk gerombolan besar, seperti gelombang mengerikan yang saling menginjak satu sama lain, berusaha mencapai para kesatria cahaya yang berterbangan di atas mereka. Melihat formasi para monster yang mulai memadati area, para kesatria cahaya menghujani mereka dengan tembakan cahaya emas yang menyerupai laser, menghanguskan makhluk-makhluk itu dalam kilatan terang yang menyilaukan. Kang yang menyaksikan kekuatan luar biasa Lukas dan para kesatrianya hanya bisa tertegun, takjub oleh kenyataan bahwa seorang utusan Tuhan benar-benar turun untuk menghentikan kebiadaban yang telah melanda bumi ini. Seluruh bumi bergetar, seolah ikut merasakan kedahsyatan pertempuran itu. Cahaya emas yang ditembakkan oleh Lukas dan kesatrianya menjulang tinggi, menembus atmosfer, menjadi simbol harapan bagi manusia yang menyaksikan dari seluruh penjuru dunia. Dalam kekacauan itu, doa-doa mulai bergema, memohon kepada Lukas, sang utusan ilahi, agar menghentikan bencana besar ini dan menyelamatkan dunia dari kehancuran total. Cerita beralih ke masa lalu. Tepat pada hari Lukas harus meninggalkan putranya. Mengetahui bahwa ayahnya akan pergi ke gereja, putranya berkata dengan nada cemas, "Ayah, jangan pergi beribadah hari ini." Lukas menoleh dan ia melihat putranya berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Dalam momen tersebut, diperlihatkan bahwa putra Lukas yang tampaknya telah terbangkitkan memiliki kekuatan serupa dengan Lukas. Dengan mata yang mulai basah oleh air mata, putra Lukas memegang erat tangannya, memohon dengan penuh emosi agar ayahnya tidak pergi. Melihat kekhawatiran mendalam di wajah anaknya, Lukas perlahan memeluknya dengan erat, mencoba menenangkan kegelisahan yang begitu nyata. Dalam pelukan itu, Lukas berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Orang tua pada akhirnya harus meninggalkan anak-anak mereka. Ketika saat itu tiba, anak itu harus belajar bertahan sendiri." Cerita kembali ke masa kini. Terlihat Lukas yang kini melayang di udara, berdiri di hadapan Kang Ji-hyung. Dengan suara yang tegas namun lembut, ia memberikan pesan kepada Kang. "Kang Ji-hyung, takdir berat menantimu. Kau akan mengalami lebih banyak rasa sakit,
dan kepedihan daripada yang kau rasakan saat ini. Itu akan sangat mengerikan dan sangat kejam. Namun, meskipun begitu, tolong jangan pernah kehilangan keyakinanmu hingga akhir. Setelah memberikan pesan penuh peringatan dan harapan kepada Kang, tubuh Lukas perlahan mulai memudar bersama dengan kekuatan yang sebelumnya mengelilinginya. Air mata perlahan jatuh di wajahnya. Namun, senyum kecil terlihat, mencerminkan rasa damai yang baru saja dirasakannya. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku telah meneteskan banyak air mata hingga kini." Sebelum tubuhnya benar-benar menghilang dari dunia, Lukas teringat akan kenangan terakhir bersama mendiang ibunya. Momen penuh kehangatan dan cinta yang masih ia simpan di dalam hatinya. Dengan ingatan itu sebagai pelipur lara, Lukas yang perlahan meninggalkan kehidupan di bumi mengucapkan kata-kata terakhirnya. "Saat ini, aku berada dalam kedamaian." Di belahan bumi lain, putra Lukas berdiri di bawah langit, menatap ke atas dengan air mata yang mengalir di wajahnya. Meski hatinya terasa berat, ia menerima takdir dengan penuh keikhlasan. Dari lubuk hatinya yang terdalam, ia mengucapkan, "Selamat tinggal dengan lembut kepada ayah tercinta." Selamat tinggal, ayah. Dan kini, sejenak cerita beralih ke tempat lain. Di tengah lapisan es beku, Rusia, terlihat sosok Taiso yang babak belur, tubuhnya penuh luka dan napasnya tersengal. Namun, sebuah senyuman puas merekah di wajahnya. Bangsat. Hampir saja aku mati. Brengsek. Taiso tertawa puas dengan kegilaan yang tak terbendung, sembari menyerap seluruh kekuatan dari monster Arktik yang telah dia kalahkan.